Abror. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, la ta'taqid anna an-nasa fatahumul ilm, bal fatahum at-taufiq aktsar minal ilm. Al-Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan, kamu jangan mengira bahwa banyak dari manusia itu yang mereka tadi itu kehilangan ilmu, kekurangan ilmu, belum mendapat ilmu. Kenapa? Karena kata beliau, ada musibah yang lebih besar dibanding orang itu banyak yang belum mendapat ilmu. Bal fatahum at-taufiq aktsar minal ilm. Yang lebih besar yang hilang dari mereka adalah taufik dari Allah. Jadi telah hilang dari mereka itu taufik lebih banyak, lebih besar dibanding hilangnya ilmu daripada diri mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu taufik? Taufik itu apa? Taufik itu banyak definisi ulama. Ya, kesimpulannya taufik itu lutfun minallahi ta'ala, kasih sayang dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Hamba-hamba yang Allah hendaki diberi taufik, Allah beri taufik kepadanya. Kalau Al-Imam Ibn Qayyim, beliau menyatakan taufik itu an la yakilakallahu ila nafsik. Taufik adalah ketika Allah tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika hamba itu diberi taufik, dapat taufik, maka hamba itu setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya, setiap harinya selalu di dalam bimbingan, awasan, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, orang-orang alim yang soleh, itu mereka mendapatkan taufik sehingga gerak-gerik mereka itu atas bimbingan Allah. Makanya mereka, kita minta istikharah, ya, kalau kita minta istikharah kepada siapa? Ya orang-orang soleh tadi itu. Kita minta solusi, kita minta arahan yang betul, yang terang ini gimana. Kita minta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ya mendapat taufik dari Allah tadi itu. Sehingga arahan mereka adalah cabang dari arahan Allah Subhanahu wa taala. Justru alamat ya al-khudlan. Al-khudlan ini kebalikannya taufik. Kalau khudlan itu kata Imam Ibn Qayyim, ketika Allah membiarkan dirimu ya an yukhalli bainak wa baina nafsik, membiarkan dirimu, jiwamu kepada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Allah tidak ngurusi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah tidak peduli sudah. Mau ini, mau itu, ya sudah. Allah lepas gitu loh. Allah tidak lagi perhatian. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya kita tuh diminta untuk sering-sering baca doa apa? Ya. Di antaranya wala tuwalli waliyan siwak, ya. Jangan sampai ya Allah engkau ini memberikan kepadaku pemimpin yang utama, pelindung yang utama selain engkau. Wala takilni ila nafsi juga, ya. Ya Allah, jangan serahkan diriku ini kepada diriku. Soalnya kita nggak tahu apa yang terbaik. Kadang orang mengira itu kebaikan, wahwa syarrul lakum, ternyata jelek. Ketika mengira jelek, ternyata bagus. Wala takilni ila nafsi, wala ila ahadi min khalqika tarfata ain. Sedetik pun jangan, ya Allah. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, jangan kamu kira kalau ngelihat orang sekarang ini, mereka banyak karena ya kacau ini, karena mereka tidak dapat ilmu. Sebetulnya ada yang lebih besar hilangnya dari mereka, yaitu mereka tidak mendapatkan taufik. Bagaimana cara mendapat taufik? Ya minta sama Allah. Loh, kadang manusia ini kan keminter kadang ya, sampai lupa. Banyak diantara sebabnya. Ya tingginya jabatan misalnya, jabatannya tinggi sudah wis, bahkan mungkin sholat ya seperlunya. Kenapa? Sudah merasa dirinya sudah menguasai. Kemudian banyaknya harta, besarnya pengaruh. Akhirnya orang lupa tadi itu, dirinya lupa. Padahal kita dianjurkan oleh Nabi SAW
ya untuk minta petunjuk dari Allah, bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini tidak jelas ya. Kecuali orang-orang soleh, orang-orang wali itu mereka mantap gitu loh. Karena mereka langsung diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan, awalu ma yanbaghi laka an tabkiya ala aklik. Kata Imam Ibnu Athaillah, kamu itu kalau mau meratapi dirimu, maka pertama yang harus kamu tangisi itu akalmu, kata Imam Ibnu Athaillah. Kenapa? Fakama yaqaul qahtu fil kala, karena sebagaimana musim semi, ya kekeringan itu bisa menimpa tumbuhan, tanaman, yaqau fi uqulir rijal. Maka kekeringan tadi itu juga bisa menimpa akal-akalnya manusia. Wabil akli asyanas ma'anas. Dan dengan akal manusia ini berhidup berhubungan dengan manusia dan bisa hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu pentingnya akal ya, begitu pentingnya akal. Jadi kalau kita mau memikirkan apa yang salah dari kita, di antara yang terbesar kata Imam Ibnu Athaillah, tangisi akalmu itu, pemikiranmu. Ya. Jadi akal ini dibagi oleh ulama. Pertama itu al-aqlul mumayyiz. Jadi akal yang membedakan antara hitam dan putih, bainal jamrah wa tamrah, antara bara api dan kurma misalnya. Nah, ini akal yang dimiliki semua manusia ya. Selama dirinya tadi itu tidak gila, bukan majnun. Semuanya punya ini. Kalau al-aqlul mumayyiz ini. Jadi ketika anak sudah usia tamyiz, dia sudah mendapatkan aqlul mumayyiz. Kemudian setelah berkembang sampai usianya sekitar 15 tahun, ya. Sekitar 15 tahun kakinya jangan ya, sampai 15 tahun dia sekarang mendapatkan al-aqlul wazi', akal yang bisa lebih berkembang lagi sehingga dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Akal yang membuat dia berhenti ngerem daripada hal yang buruk di mata Allah dan di mata manusia. Sehingga dia tidak mau mencuri, dia tidak mau berzina, dia tidak mau minuman keras. Ini berarti dia memiliki al-aqlu al-wazi' tadi ini. Jadi dia bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang jelek. Makanya ya dalam firman Allah menyatakan ya di antara doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak, ya Allah auzi'ni an ashkura ni'matak. Maksudnya, ya Allah berilah saya ini akal pikiran supaya saya ini tidak mengkufuri nikmat-Mu. Jadi minta sama Allah al-aqlu al-wazi' tadi ini. Jadi akal yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang harus ditinggalkan. Atasnya lagi ada namanya al-aqlu al-mutadabbir. Al-aqlu al-wazi' aja yang sebelumnya tadi ini tidak semua orang punya. Ya, tidak semua orang punya. Ada orang yang lost sudah. Mau minum, mau mencuri, mau tidak sholat. Berarti ini dia hanya memiliki yang pertama. Yang sama dirinya dengan anak usia 5 tahun, 6 tahun. Yang dia miliki berarti hanya apa? Al-aqlul mumayyiz. Tingkat level setelahnya dia tidak punya sudah. Apalagi mutadabbir dan apalagi nanti yang terakhir. Ar-rusyud. Perlu ditangisi nih kalau kata siapa? Al-Imam Ibnu Athaillah. Nangis ya. Al-aqlu ya al-mumayyiz. Kemudian ya al-aqlul wazi'. Yang atasnya lagi al-aqlu al-mutadabbir. Al-aqlu al-mutadabbir ini akal yang melebihi membedakan antara yang baik dan yang buruk dan meninggalkan yang buruk tersebut. Lebih dari itu, yaitu ketika ada penelitian yang lebih di dalamnya. Baik urusan
dunia dan akhirat ya. Urusan dunia misalnya ya para peneliti tadi itu. Ya meneliti apa yang terkandung dalam zat ini, zat itu. Nah ini mereka memerlukan tadabbur. Ada butuh waktu gitu loh untuk memahami. Begitu juga dalam urusan agama. Misalnya ilmu fikih. Ilmu fikih tidak terus matang ya langsung jadi kitab itu tidak. Prosesnya sangat amat panjang sekali dan tidak semudah itu. Nah ini berarti mereka para mujtahid mereka memiliki akal yang dinamakan al-akal al-mutadabbir. Level yang tertinggi yaitu al-aqlu ar-rasyid. Nah, kalau sudah orang punya al-aqlu ar-rasyid ini sempurna dikatakan. Akal pikirannya itu sempurna sehingga kalau misalnya dia ditentang tentang hal yang dia sebutkan, yang dia yakini, dia bisa memberikan 1000 dalil atas yang dia ucapkan tadi itu. Kenapa? Saking mantapnya. Ya, ini dinamakan al-aqlu ar-rasyid. Kata Imam Ibn Athaillah apa? Kalau kamu ya mau menangisi ya tangisi pikiranmu. Karena dengan akal orang itu bisa berhubungan dengan manusia yang lain dan dengan Allah. Maksudnya gimana? Diperjelas oleh beliau. Ma'annas bihusnil khuluq, dengan manusia ya berhubungan dengan manusia menggunakan akal ini ya untuk apa? Yaitu untuk memiliki perangai akhlak budi pekerti yang bagus. Kalau orang tidak punya akal, tidak bisa dia muamalah yang bagus tadi itu. Dia tidak lagi memikirkan ucapan saya ini menyakitkan apa enggak ya? Tidak ada, sudah lost sudah. Dia sudah tidak lagi mengingat likulli maqamin maqal. Jadi setiap kondisi ada ucapan yang layak diucapkan di dalamnya. Tidak ada, sudah lost ya. Mau nyakiti atau tidak, berbohong atau tidak, menggunjing atau tidak, lost. Dengan akal orang bisa berbuat baik, ya berakhlak yang baik. Ya. Ada orang yang berakhlak buruk kepadanya, kalau orang yang berakal dia tidak akan balas akhlak buruk dengan akhlak buruk tadi itu. Apa yang dia lakukan? Ya diam. Sehingga dia tidak mengotori tangannya ikut kepada kehinaan tadi itu. Maka dikatakan bermuamalah kamu dengan orang dengan akhlakmu. Jangan dengan akhlaknya orang yang engkau muamalah kepadanya tadi itu. Jadi kita tuh diajarkan kita berakhlak itu ya dengan perangai kita, bukan sesuai perangai orang yang kita temui. Jangan terus, oh ini baik sama saya ini, kita baik. Oh ini ya tidak baik sama saya, oh ya wis tidak baik, keliru. Jadi akhlak kepada orang lain, bahkan dikatakan sekalipun sebenarnya orang itu tidak layak untuk ente akhlak seperti itu. Sampai segitunya ya. Jadi akhlak ini membuat kamu bisa hidup dengan manusia kehidupan yang harmonis, yang indah ya, dengan baiknya akhlak. Wa ma Allah bittiba'i mardhatih, dan kamu dengan akhlak ya, dengan akal bisa berhubungan dengan Allah, mengikuti apa-apa yang Allah ridhoi, sehingga tahu. Kalau ada akal ini ya, diajak apa misalnya? Diajak ya mau Jumatan, diajak PS-an misalnya. Akalnya mikir, ya Allah ini ya umur saya ini tidak tahu. Umur saya ini. Jangan-jangan tengah-tengah main PS, naudzubillah min dzalik, ya ketabrak atau lain sebagainya. Nah, sehingga begitu pentingnya akal. Semoga kita diberi oleh Allah SWT akal yang bagus, semakin besar, semakin sempurna, bukan semakin berkurang. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.